Habis sudah kesabaran Lady atas tindakan semena-mena yang dilakukan oleh PT Energi Batu Hitam. Putra Dayak suku Banuak itu tidak terima jika tanah leluhurnya habis diluluh lantahkan oleh perusahaan yang berkedudukan di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan, mulai dari tanaman-tanaman maupun ornamen para leluhurnya. Sudah berulang kali dia mengingatkan perusahaan yang mengeksploitasi kandungan mineral yang berupa batu bara tersebut. Namun tidak pernah diindahkan, bahkan tindakan perusahaan tersebut semakin menjadi-jadi. Bahkan menantang seolah kebal hukum atas tindakannya tersebut. Anggota Panglima Jilah ini atau Panglima Pasukan Merah Dayak sebenarnya ingin bertindak, namun masih banyak pertimbangan yang dipikirkannya. Sebab jika sudah bertindak, maka api tersebut nantinya tidak akan pernah padam dan akan membakar semaunya, yang mengakibatkan kerugian semua pihak. Namun hal itu tidak disadari oleh perusahaan batubara dimaksud atau oleh oknum perusahaan yang di lapangan. Sebenarnya yang bertindak arogan tersebut adalah orang lapangan perusahaan yang dengan angkuhnya merampas dan membuat ornamen-ornamen leluhur suku Dayak di daerah Pengomapair RT 1 Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, hancur berantakan sehingga tidak menimbulkan jejak lagi. Memang modus mereka seperti itu, menghilangkan tanda-tanda leluhur. Saya khawatir jika hal ini berlangsung terus, bukan mustahil akan timbul bencana, bukan hanya bagi perusahaan, tetapi bagi kami penduduk di daerah ini, ujar Lady. Menurutnya, tidak secara keseluruhan perilaku pekerja dari pihak perusahaan yang nakal. Bahkan banyak dari mereka yang menghormati leluhur maupun adat istiadat di daerah itu. Namun, adanya oknum perusahaan yang menjabat sebagai Lenkom yang bernama Happy Aditya Pradana dan Rahmadi serta Kepala Sipil Zarkasi Hasim. Ketiganya yang menjadi biang kerok jeleknya perusahaan di mata masyarakat. Mereka seenaknya merampas tanah masyarakat dan patut diduga juga membuat surat-surat palsu untuk merampas tanah leluhur suku Dayak setempat. Saya khawatir aja jika masyarakat tidak bisa menahan diri akan berdampak fatal bagi keduanya, namun berdampak pula pada perusahaan. Cetus Lady lagi. Ini yang di sini yang digusur oleh EBH ini ada pohon asam, pohon buah seperti ini, kelapa apa kan. Sejak kapan mereka mulai menggusur? Nah, mereka mulai menggusur ini ada sekitar 3 bulan yang lalu ini. Lady sendiri sebenarnya menyambut gembira jika perusahaan berinvestasi di daerahnya, sebab akan membuka keterbelakangan daerah itu dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Dan bahkan upaya perusahaan yang mengeruk hasil bumi berupa mineral batu bara tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Namun hendaknya pihak perusahaan juga menselaraskan dengan kepentingan masyarakat setempat. Jangan hanya mengambil keuntungan semata tanpa memperhatikan kehidupan dan kepentingan masyarakat, tutur Lady. Lady yang bertempat tinggal di daerah itu mengalami kerugian yang cukup besar. Tanahnya seluas lebih kurang 11 hektar diserobot dan diambil serta dieksploitasi tanahnya untuk diambil kandungan mineral berupa batu bara. Bahkan ornamen leluhurnya dirusak dan dihilangkan untuk menghilangkan jejak, sedangkan tanaman-tanaman keras yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian dirusak dan dirobohkan. Konyolnya lagi, tanah OB atau bekas galian sengaja ditimbun ke tanah milik Lady yang lain setinggi 20 meter, sehingga rawan longsor dan berbahaya bagi keluarganya yang bertani di lokasi itu. Sampai sekarang, katanya, pihak perusahaan belum memberikan ganti rugi sepeser pun kepada Lady. Yang ada hanya janji-janji kosong yang selalu digaungkan oknum dari perusahaan sampai saat ini. Gitu kan. PT apa yang ini? Kalau PT yang mengelola ini PT Riung. Nah, PT Rio. iya, yang punya ini PT EBH, Apa EBH? Energi Batu Hitam. Di mana dia berkantor? Kalau dia berkantor di Kuningan, Di Kuningan Jakarta, ya. Jakarta Selatan. Bukan hanya tanaman maupun ornamen para leluhur yang dirusak perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya.
Namun rumah tempat Lady juga terancam hancur dan roboh akibat blasting yang dilakukan pihak perusahaan. Getaran blasting tersebut membuat rumah retak-retak dan terancam rubuh, ujar Lady. Lady menguasai tanah di daerah itu sejak leluhurnya membuka hutan dan bermukim di daerah itu. Leluhur saya membuka hutan, belukar dan mengolah, menguasai dan mengusahai tanah itu sebagai sumber mata pencaharian. Bahkan ketika leluhurnya meninggal dunia, dikuburkan di tanahnya tersebut. Namun ornamen leluhurnya itu sengaja dihancurkan pihak perusahaan untuk menghilangkan jejak. Bagi Lady saat ini masih melakukan upaya-upaya persuasif agar pihak perusahaan tidak terganggu dalam berinvestasi di daerahnya. Namun apabila upaya-upaya persuasif tersebut tidak diperhatikan oleh pihak perusahaan, maka jangan salahkan jika masyarakat mengambil sikap yang nantinya akan merugikan pihak perusahaan sendiri. Prinsipnya kami tidak keberatan pihak perusahaan mengeksploitasi hasil bumi dari tanah kami, sepanjang pihak perusahaan memberikan kompensasi atau ganti rugi yang wajar. Dan jangan seenaknya saja seperti selama ini dilakukan, tambah Lady seraya menutup pembicaraan. AWI TV, independen, lugas dan tegas.